Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami. Di sini kami akan mempresentasikan peran pemerintah dan satuan pendidik dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pertama, perkenalkan, saya Ikut Agus Pranjak Ngendara dengan NIM 24 1103 1286 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lohinda Hartametya dengan NIM 2411031249. Perkenalkan, nama saya Niludian Jilardani dengan NIM 2411031329. Adapun topik yang kami bahas yaitu pertama, peran pemerintah, fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus, konsep kebijakan pemerintah, peran satuan pendidik, dan tantangan anak berkebutuhan khusus yang terjun ke masyarakat. Yang pertama yaitu peran pemerintah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mempunyai kewajiban menyediakan akomodasi yang layak di bidang pendidikan melalui penyediaan dukungan dan anggaran atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan pendidikan dan tenaga pendidik, dan penyediaan kurikulum. Kewajiban lain dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah menyediakan akomodasi yang layak serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru pada suatu pendidikan umum tentang pendidikan inklusif yang diselenggarakan di tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, ataupun provinsi. Selanjutnya yaitu fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Fasilitas adalah sarana yang bisa membantu guru, siswa, dan warga sekolah lainnya untuk mengakses atau memberikan informasi pembelajaran secara bersamaan tanpa batasan waktu dan tempat. Fasilitas juga merupakan sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Adapun beberapa fasilitas yang harus ada dan memadai diantaranya yaitu ruang belajar, penerangan yang cukup, beberapa buku pegangan, dan peralatan belajar. Nah, adapun contoh fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus yaitu ruang belajar, penerangan yang cukup, buku pegangan, dan peralatan belajar. Fasilitas belajar yang menunjang kegiatan belajar siswa akan membuat proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan untuk memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Karena itu, fasilitas belajar yang memadai sangat penting untuk tercapainya hasil belajar siswa yang memuaskan. Fasilitas belajar adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Konsep kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif. Secara filosofi maupun legal formal, hak mendapatkan pendidikan bermutu bagi semua warga negara, termasuk para penyandang disabilitas atau difabel, telah dijamin oleh berbagai aturan perundangan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945 dan seharusnya juga menjiwai keseluruhan proses penyelenggaraan negara ini, menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan dari berdirinya negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan. Dengan memperhatikan dua petikan dari konstitusi ini saja, kita dapat menyimpulkan dua hal berikut. 1. Pendidikan merupakan aspek yang dipandang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. 2. Pendidikan dijamin untuk setiap warga negara apapun keadaannya. Pelaksanaan pendidikan inklusif baik di kancah internasional maupun nasional ditunjukkan oleh beberapa konsensus. Yang pertama, pada tahun 1948, Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Namun, anak dan orang dewasa penyandang cacat seringkali direnggut haknya fundamental ini. Hal ini sering didasarkan atas asumsi bahwa penyandang cacat tidak dipandang sebagai manusia yang utuh, maka pengecualian pun diberlakukan dalam hal hak universalnya.
yang kedua pada tahun 1989. Konvensi PBB tentang hak anak. Konvensi ini telah ditandatangani oleh semua negara kecuali Amerika Serikat dan Somalia, yang menyatakan bahwa pendidikan dasar se-Yogyakarta wajib dan bebas biaya bagi semua, pasal 28. Konvensi tentang hak anak PBB memiliki 4 prinsip umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal tentang pendidikan. Yang pertama, no diskriminasi. Pasal 2 menyebutkan secara spesifik tentang anak penyandang cacat. Yang kedua, kepentingan terbaik anak. Pasal 3. Yang ketiga, hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan. Pasal 6. Dan yang keempat, menghargai pendapat anak. Pasal 12. Yang ketiga, pada tahun 1990, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Jomtien. Tahun 1990 di Jomtien, Thailand, PBB menyelenggarakan The World Education Forum yang dihadiri 155 negara dan puluhan NGO dari seluruh dunia. Forum yang merupakan follow-up dari Konvensi Hak Anak ini melahirkan Deklarasi Education for All yang menargetkan bahwa pada tahun 2000, sekarang diperbarui menjadi 2015, semua anak di dunia harus mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar. Yang keempat yaitu pada tahun 1993, Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat. Yang kelima, pada tahun 1994, PBB menyelenggarakan The World Conference on Special Needs Education di Salamanca, Spanyol, bertujuan untuk mendorong masyarakat internasional memberikan atensi yang lebih pada anak difabel dalam target EFA nasional. Yang pertama, landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2 yang berbunyi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3, upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 4, upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Yang kedua, hak dan kewajiban, yaitu pada pasal 5, setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 6, setiap penyandang cacat berhak memperoleh yang pertama, pendidikan pada semua satuan jalur jenis dan jenjang pendidikan. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuan. Yang ketiga, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Selanjutnya, aksesibilitas dalam rangka kemandirian, rehabilitas bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Yang terakhir, hak yang sama untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pasal 7 menyatakan yang berkenan kewajiban, yaitu setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksanaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Yang ketiga, kesamaan kesempatan. Pada pasal 9 yang berbunyi setiap penyandang cacat mempunyai kesempatan kesamaan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Begitupun dalam pasal 10 sampai pasal 15. Mungkin 3 poin penting ini cukup memperjelas kenapa pendidikan inklusif ini penting, sekalipun masih ada beberapa poin yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pada pasal 5 tentang penyandang anak cacat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang pelindungan anak. Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.
Pasal 49 negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam undang-undang ini pun semakin memperjelas bagaimana seorang anak mendapatkan hak yang sama, baik dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, mendapatkan perlindungan seperti yang dalam pasal 1-2, maupun mendapatkan pendidikan yang sesuai minat dan bakatnya, seperti yang terdapat pada pasal 9 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1. Yang kelima yaitu warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan yang terakhir yang keenam, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Nomor 5 Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380 CC6 MN 2003 tanggal 20 Januari 2003. Pertama yaitu peran satuan pendidikan. Dalam sistem inklusif, guru pendidikan khusus, guru pendidikan umum, dan tenaga kependidikan bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Adapun beberapa peran penting yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif, yang pertama yaitu Kepala Satuan Pendidikan. Partisipasi aktif Kepala Satuan Pendidikan adalah salah satu prediktor penting keberhasilan dalam menerapkan perubahan, meningkatkan layanan, atau menetapkan pendidikan. Yang kedua yaitu ada guru pembimbing khusus dan guru umum. Setiap guru harus saling menghormati dan berpikiran terbuka terhadap filosofi inklusi, serta dukungan administratif dan pengetahuan yang baik tentang bagaimana memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Guru pembimbing khusus atau GPK adalah guru yang ditugaskan untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, baik yang berasal dari satuan pendidikan tersebut maupun dari sekolah luar biasa terdekat. Lalu yang ketiga ada teman sebaya. Lingkungan belajar yang inklusif memberi banyak kesempatan kepada peserta didik umum dan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menjalani hubungan dengan teman sebaya, baik dalam hubungan proses pembelajaran maupun pertemanan. Hubungan seperti itu membentuk awal persahabatan yang menjadi sumber penting dukungan emosional. Lalu yang keempat ada OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Keberadaan OSIS di satuan pendidikan wajib melibatkan dan mengikutsertakan PDBK dalam setiap acara ataupun kegiatan yang diadakan di satuan untuk sekolah inklusif. Jadi, partisipasi akan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Keberadaan mereka bukan hanya menjadi peserta kegiatan, namun juga dapat menjadi panitia atau penyelenggaraan kegiatan dengan pembagian tugas yang telah disesuaikan dengan kapasitas kemampuan PDBK. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang peran pemerintah dan peran satuan pendidikan dalam menghadapi tantangan anak berkebutuhan khusus yang terjun ke masyarakat. Solusi agar anak berkebutuhan khusus tidak dikucilkan di lingkungan masyarakat, anak berkebutuhan khusus seringkali menghadapi tantangan sosial yang lebih besar dibandingkan anak-anak lainnya. Mengatasi stigma dan isolasi sosial memerlukan beberapa pendekatan yang komprehensif melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat. Adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan, yang pertama yaitu edukasi masyarakat. Pendidikan dan peningkatan kesadaran di masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus adalah langkah awal yang sangat penting. Melalui seminar, workshop, atau kampanye, masyarakat dapat diperkenalkan pada berbagai jenis kebutuhan khusus dan bagaimana berinteraksi dengan anak-anak secara positif. Lalu yang kedua ada inklusi di sekolah. Sekolah adalah tempat utama untuk mempromosikan inklusi, memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus diterima di sekolah umum dengan dukungan yang memadai, seperti guru pendamping atau fasilitas yang diadaptasi, dapat membantu mereka merasa diterima dan dihargai. Lalu yang ketiga ada pelatihan guru dan staf sekolah. Memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah tentang cara mengajar dan mendukung anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Dengan pelatihan yang tepat, tenaga pengajar dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Lalu yang keempat ada program ekstrakurikuler inklusif.
Mengembangkan program ekstrakurikuler yang inklusif dapat membantu anak berkebutuhan khusus berinteraksi lebih banyak dengan teman sebayanya. Program ini dapat berupa kegiatan seni, olahraga, atau klub yang dirancang untuk semua anak. Lalu yang kelima ada dukungan dari pemerintah. Pemerintah perlu menyediakan kebijakan dan dukungan finansial untuk program-program yang mendukung inklusi anak berkebutuhan khusus. Ini bisa berupa subsidi untuk sekolah inklusif. Lalu yang selanjutnya ada partisipasi orang tua. Nah, orang tua memiliki peran penting dalam mempromosikan inklusi anak berkebutuhan khusus. Mereka harus aktif terlibat dalam komunikasi dan bekerja sama dengan sekolah untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu menggalang kampanye anti-bullying. Meningkatkan kampanye anti-bullying di sekolah dan lingkungan sekitar dapat membantu mengurangi tindakan diskriminatif terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kampanye ini dapat mencakup pendidikan tentang toleransi dan empati. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekiranya teman-teman apakah ada yang bertanya? Kesimpulan, pemerintah dan kesatuan pendidikan memiliki peran krusial dalam implementasi pendidikan inklusi. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, menyediakan dana, dan meningkatkan pelatihan bagi guru untuk mendukung kebutuhan siswa dengan beragam latar belakang. Suatu pendidikan harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan mengadaptasi kurikulum dan melibatkan orang tua serta masyarakat dalam proses pendidikan. Solusi untuk tantangan ini termasuk kampanye kesadaran publik dan pelatihan yang lebih baik bagi tenaga pendidik, guna menghilangkan stigma terhadap anak berkebutuhan khusus dan memastikan semua siswa mendapatkan hak pendidikan yang setara.